Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda. Masih kita akan bahas tentang nastar karena sebentar lagi mau Imlek ya. Jadi kita pasti sibuk nih bikin-bikin nastar. Nah, kali ini saya akan khusus bahas nastar ekonomis untuk pemula. Jadi kalian bisa coba-coba dulu bikin resep ini. Nanti kalau kalian sudah pinter, sudah bagus, baru kalian bisa bikin pakai butter. Dan ini juga resepnya hanya sedikit, 1/4 resep saja. Jadi bikinnya gampang, cepet, nggak pakai lama, dan lagi nggak ribet. Jadi untuk pemula ini benar-benar cocok. Gimana caranya? Yuk kita mulai. Di sini saya pakai 2 macam mentega. Tapi kalian bisa pakai 1 macam mentega saja. Kalian bisa pakai Blue Band saja ya. Kalau kalian nggak punya ini adalah Royal Crown. Ini butter oil substitute. Jadi butter ini sebenarnya mentega, tapi dia berfungsi menggantikan butter. Jadi mentega rasanya rasa butter. Ini nabati, tapi baunya tuh bau wisman, enak banget. Kalau kalian nggak punya, bisa di skip, bisa diganti dengan Blue Band saja. Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah 100 gram mentega, ditambah 1 sendok makan gula halus, sedikit garam hanya untuk mengeluarkan rasa, 1/4 sendok teh vanila ekstrak atau kalian bisa pakai vanila bubuk. Nah ini kita akan kocok dengan mixer atau kalian bisa kocok dengan balloon whisk. Ini kita kocoknya pakai kecepatan rendah aja dan nggak perlu lama-lama, hanya sampai semuanya tercampur dengan rata. Karena ini cuma sedikit, jadi dia nanti berantakan kemana-mana ya. Kita kumpulin lagi di tengah, kemudian kita kocok lagi sampai benar-benar terlihat sudah rata ya. Ini nggak pakai lama, kira-kira sekitar 2 menit sampai 3 menit saja. Masukkan 1 kuning telur, lalu kita akan kocok lagi. Nggak lama-lama, paling hanya sekitar setengah menit, paling lama 1 menit. Nah sekarang kita akan tambahkan 1 sendok makan maizena. Kita tambahkan juga 1 sendok makan susu bubuk. Ini ada kunci biru, kita masukkan 140 gram atau 7 sendok makan. Sekarang kita akan uleni dengan tangan ya. Ini yang di mixer kita juga akan bersihkan, daripada sayang dibuang, juga nanti akan menyumbat saluran air ya. Jadi lebih baik kita ambil aja, kita bersihkan seperti ini. Nah ini semua kita akan uleni dengan tangan. Kalian simak baik-baik ya bagaimana cara saya menguleninya ini. Jarinya dibuka semua, jadi jangan ditutup seperti ini. Terus aja kalian aduk-aduk, nanti maka lama-lama dia akan menyatu. Lama-lama yang menempel di pinggir-pinggir tempat ini juga akan menyatu. Jadi nggak perlu ditambahin terigu, nggak perlu ditambahin apa-apa lagi. Cukup kalian aduk-aduk aja sampai semuanya jadi satu, seperti satu gumpalan. Kalau kalian simak baik-baik, ini ngaduknya melayang ya, jadi nggak perlu pakai tenaga, asal aja nanti dia pelan-pelan akan tercampur dengan sendirinya. Nah kalau seperti ini kelihatannya lembek ya, kayaknya kayak kurang terigu. Nggak usah khawatir, kalian aduk aja terus, nggak usah ditambahin apa-apa lagi. Nanti dia akan menyatu dengan sendirinya. Kalau sudah seperti ini bisa diaduk balik seperti saya seperti ini ya. Ini sengaja saya nggak cepetin supaya kalian bisa lihat secara real bagaimana saya mengadoni adonan ini. Jadi nggak perlu pakai lama, nggak perlu pakai tenaga, asal aja. Tapi dia harus bisa menjadi satu dan adonan tidak menempel lagi
di tangan ataupun di wadah. Kalian perhatikan ya, ini adonannya dia menjadi halus, permukaannya tuh halus, terus dia pas banget kekentalannya, dia nggak berminyak dan juga dia nggak keras. Nah, sekarang adonan ini akan kita timbang seberat 7 gram. Kalian perhatikan baik-baik gimana cara biar cepat mengerjakannya. Kalian ambil sedikit, gulung-gulung, lalu ya kita ambil sedikit timbang gitu, supaya kita ngerjainnya cepet. Kalau kalian merasa kalian bisa mengerjakannya tanpa ditimbang, nggak masalah. Jadi tidak perlu ditimbang lagi, langsung aja kalian masukin kulkas. Nah, adonan yang udah selesai kita timbang semuanya ini, kita akan simpan di dalam kulkas. Selama dia proses pendinginan di kulkas, kita akan bulet-buletin nanasnya. Untuk nanasnya juga kita akan timbang seberat 5 gram. Beratnya bervariasi ya, kadang kita nggak bisa benar-benar persis 5 gram. Jadi 4 gram masih oke. Tapi kalau sudah 3 gram itu kekecilan. Kalau seandainya 7 gram itu juga sudah kebesaran. Jadi 6 gram itu udah kebesaran. Jadi sekitar 4 atau 5 gram. Untuk adonan kulit juga sama ya. Jadi adonan kulitnya itu 7 gram tapi bisa juga 6 gram. Jadi tidak harus dia tepat benar-benar 7 gram karena kadang-kadang 7 gram juga ada lebih sedikit. Tapi tidak boleh sampai 8, bukan nggak boleh sih, maksudnya kalau sampai 8 gram nanti kelihatan lebih terlalu besar gitu. Nah, tekstur nanas yang baik untuk nastar seperti ini ya, dia tidak basah. Nah, untuk menggulung nanas ini kadang tangan kita lengket ya dari gula nanas itu, jadi kita harus sering-sering cuci tangan. Kalau kita sering cuci tangan lebih mempermudah kita bulet-buletin nanasnya. Nah, ini nanasnya udah selesai, kurang lebih saya pakai 200 gram selai nanas. Sekarang kita proses gulung nanas ya. Ini kita ambil satu, lalu kita gulung-gulung di telapak tangan kita dengan sedikit tenaga ya, supaya dia menjadi halus, lembut, dan warnanya berubah jadi putih. Seperti ini. Nah, kalau setelah itu kita tekan dengan buku jari kita, lalu kita pindahin ke ujung telapak tangan kita buat mempermudah pembentukan. Kita masukin selai nanasnya dengan tusuk gigi. Nah, ini pinggir-pinggirnya kita naikin ke atas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini caranya gampang banget. Siapkan tisu, lalu kita lap jari telunjuk kita yang sudah kita tempelin ke nanas tadi, supaya nanas-nanasnya itu, sisa-sisa nanasnya tidak menempel di adonan. Hentakan sedikit pada saat menaruh adonan ini, nanas nastar ini, supaya dia menempel di nampan. Tujuannya supaya pada saat pengolesan kuning telur nanti dia nggak bergeser ke kiri dan ke kanan. Proses menggiling adonan ini menjadi putih jangan dilewatin ya teman-teman, karena dengan proses ini dia yang akan menentukan nastar kalian itu lembut atau tidak. Nah, pada saat kita membungkus nastar ini kadang telunjuk kita tuh menempel di nastar sebagai pegangan. Karena itu kita harus sering-sering lap dengan tisu supaya sisa-sisa dari nastar itu nggak menempel di adonan dan adonan kita nggak jadi hitam-hitam gitu ya. Atau kalian bisa pada saat menggulung coba kalian perhatikan lagi baik-baik di sini ya. Ini sama, kita akan gulung-gulung terus karena ini yang menentukan nastar kita lumer atau enggak. Setelah itu kita akan tekan-tekan dengan buku jari tangan kita, masukin nanasnya. Nah, kali ini kita ambil sedikit adonan, kita taruh di atas nanasnya itu, lalu ini yang akan menjadi bantalan telunjuk kita. Jadi jari kita tidak langsung menempel ke nanas. Dengan demikian nastar kita semuanya akan mulus, tidak akan ada yang belang-belentong kena
itu apa, gula-gula nanas. Nah, ini teman-teman hasil yang sudah kita gulung semuanya. Sekarang kita siapkan 1 kuning telur dan 1/4 sendok teh minyak sayur. Kita akan mengolesi nastar kita dengan olesan ini. Sekarang kita akan olesin adonan nastar ini dengan cara seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa nonton video saya tentang bagaimana cara membuat nastar yang olesannya bagus ya. Untuk proses lapisan kedua, nastarnya harus kering dulu untuk mempercepat waktu kita bisa keringin dengan kipas angin. Nah, kira-kira seperti ini yang sudah kita lapisi dengan 1 lapis saja. Sisa kuning telur ternyata cuma sedikit ya, jadi saya akan tambahkan 1 kuning telur lagi dan sedikit minyak sayur. Jadi adonan ini kita akan lapisin sepertinya 3 kali karena 2 kuning telur menghasilkan bisa untuk 3 lapis. Kalau 1 resep ini kan 1/4 resep. Kalau 1 resep itu saya biasa pakai 5 kuning telur. Jadi kalau 1 itu nggak akan cukup. Walau kalau kita bikin 1/4, 1 nggak cukup. Jadi kita pakai 2 kuning telur dan kita akan lapisin 3 kali. Ini proses kuning telur kedua dan ini sudah kering, jadi kita akan lapisi lagi untuk yang ketiga kalinya. Nah, pada saat ini kita sudah bisa panasin oven kita ke suhu 150 derajat. Nah, ini nastar yang sudah kita lapisi 3 kali dengan kuning telur. Ini kuning telurnya udah habis semuanya. Sekarang kita akan masukkan ke dalam oven dan oven selama 20 menit di suhu 150 derajat Celcius. Nah, ini di penampakan ke 20 menit. Ternyata karena kita bikin nastarnya sedikit, jadi nastar ini cepat kuning, teman-teman. Ini saya balik. Nah, kalian lihat ini baru menit ke-17. Nah, sekarang udah menit ke-20. Kalian lihat ini udah hampir kuning semua. Jadi, saya matiin apinya. Kemudian saya nyalakan api atas selama 2 menit. Lalu saya matikan apinya, saya diamkan selama 2 menit lagi. Nah, ini dia hasilnya. Nah, teman-teman, ini dia hasilnya. Cantik kan? Ini nastar ekonomis, hanya pakai mentega biasa. Jadi dia tidak pakai Wisman. Tapi waktu saya oven ini wanginya hampir seperti Wisman, jadi dia wangi banget. Kalian bisa coba ya. Itu butter yang saya beli itu 2 kilo, butter Royal Crown itu 2 kilo 140.000. Cuman saya nggak tahu kenapa ini kuning telur saya banyak bubble-bubblenya. Tuh, kalian lihat tuh. Mungkin tadi kuning telurnya langsung diolesin ya, tidak pakai istirahat dulu. Biasanya saya kalau kuning telur saya kasih butter, ini kali ini kita pakai minyak sayur ya, nggak pakai butter. Biasanya saya pakai butter cair, lalu saya diamkan dulu selama 5 menit baru saya gunakan. Ini saya akan masukkan ke toples segi 8, isinya 31 piece. Kalian bisa lihat bagaimana cara saya menata ke dalam toplesnya ya. Mohon maaf, saya tidak bisa kasih lihat untuk toples bulat karena saya nggak punya toplesnya, dan kebetulan saya juga kurang suka toples bulat, itu memang agak susah. Jadi saya lebih suka toples segi 8 ini. Dia pas banget untuk timbangan nastar saya.
isi dari toples ini yang bawah 15 piece, yang atas 16 piece. Karena kalau yang bawahnya isi 16 piece juga, yang atasnya nggak akan muat. Jadi yang bawah 15, yang atas 16. Yang atas 16 supaya dia nggak goyang-goyang. Jadi pada saat transferring, pada saat delivery ke customer, kalau naik Gojek, naik motor gitu, walaupun kena goyang-goyang, dia nggak akan berubah. Cantik kan teman-teman? Saya yakin kalian juga pasti sedang lihatnya. Kalian bikin ya, semoga hasilnya bisa persis seperti ini kalau kalian ikutin dari pertama step by stepnya. Ini olesan kuning telurnya bener-bener keras, maksudnya dia nggak cepet copot gitu. Tuh, di apa-apain juga dia nggak copot. Dan terus tekstur kulitnya lembut banget, bener-bener lumer. Di mulut tuh pas masuk ke mulut dia langsung lumer gitu. Sekian video dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton hingga selesai. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe. Jangan lupa di share, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.